awal mula ketegangan, puncak kekerasan, hingga upaya perdamaian di Poso adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Ketika mendengar nama Poso, sebagian orang mungkin langsung membayangkan keindahan alam Sulawesi Tengah yang mempesona. Namun, bagi banyak lainnya, nama itu menyimpan kenangan kelam tentang sebuah konflik berdarah yang mengguncang bangsa. Kabupaten Poso memiliki keberagaman masyarakat. Komunitas Muslim banyak mendiami kota dan desa-desa pesisir, sementara masyarakat Protestan mayoritas tinggal di dataran tinggi. Kehadiran Gereja Kristen Sulawesi Tengah, GKST, di pedalaman merupakan warisan misionaris Belanda sejak awal abad ke-20. Sebagian besar penduduk Protestan pedalaman adalah anggota GKST. Selain Muslim asli, terdapat pula pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan, warga Gorontalo, serta keturunan Arab yang berperan penting dalam lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Program transmigrasi pemerintah juga membawa penduduk dari Jawa, Lombok, hingga Bali, sehingga menambah keragaman. Akibat dinamika ini, populasi Muslim di Poso terdiri dari penduduk asli, transmigran, hingga migran ekonomi dari berbagai suku. Menurut data pemerintah, pada akhir 1990-an, umat Muslim sudah menjadi mayoritas dengan sekitar 60%. Di dataran tinggi, terdapat kelompok etnis Pamona, Mori, Napu, Besoa, dan Bada yang memiliki tradisi kepemimpinan adat dan sejarah konflik antar wilayah. Kota Tentena di tepi Danau Poso menjadi pusat ekonomi sekaligus spiritual bagi komunitas Protestan dan juga menjadi lokasi kantor pusat Sinode GKST. Memasuki dekade 1990-an, perekonomian Poso banyak dikuasai para pendatang. Pedagang Tionghoa dan Bugis menguasai komoditas utama seperti kakao, cengkeh, dan kopra. Migran Muslim semakin banyak setelah krisis moneter 1997. Sebagian besar membuka lahan kakao yang kala itu bernilai tinggi. Dalam pemerintahan, komunitas Protestan masih banyak mengisi jabatan pegawai negeri, tetapi mulai merasa tersisih dari posisi strategis seperti bupati atau sekretaris daerah, yang dianggap sumber kekayaan dan pengaruh. Sebelum kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998, militer masih mampu menjaga ketertiban di Poso. Konflik kala itu hanya sesekali muncul, berupa ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen, serta penduduk asli dan pendatang. Namun, memasuki era reformasi, ketegangan meningkat seiring krisis ekonomi dan transisi politik. Awal gesekan terjadi sejak 1995, ditandai dengan penyerangan sebuah masjid di Tegal Rejo dan pembakaran rumah Protestan di Madale. Surat-surat hasutan yang beredar serta kabar tentang pembakaran gereja di daerah lain makin memperkeruh suasana. Konflik Poso tidak meledak begitu saja, melainkan merupakan hasil akumulasi ketidakadilan ekonomi, perebutan kekuasaan politik, dan isu SARA yang dimanfaatkan. Awalnya hanya bentrokan antar pemuda, namun kemudian membesar menjadi pertikaian massal. Sejumlah pengamat membagi konflik ini ke dalam 4 tahap besar. Tahap pertama pecah pada Desember 1998, diawali penusukan seorang pemuda Muslim oleh pemuda Kristen pada malam Natal yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Kesepakatan damai sempat dicapai dengan melarang peredaran miras. Namun rumor tentang pembakaran gereja dan mobilisasi massa dari luar daerah membuat bentrokan meluas. Aparat tak mampu mengendalikan situasi hingga ribuan orang mengungsi. Rumor, surat anonim, dan grafiti berisi tuduhan provokasi terhadap pejabat lokal makin menambah panas keadaan. Beberapa tokoh lokal bahkan ditangkap dan dituding terlibat sebagai provokator. Tahap kedua dimulai April 2000. Dipicu kasus hukum dan persaingan jabatan pemerintahan. Bentrokan kembali pecah, rumah-rumah dan gereja terbakar, serta muncul kelompok bersenjata sipil dengan sebutan Tentara Merah dari pihak Kristen dan Tentara Putih dari pihak Muslim. Tahap ketiga pada Mei 2000 dianggap paling brutal. Kelompok-kelompok bersenjata melakukan serangan balasan, penculikan, hingga pembantaian. Salah satu tragedi terparah terjadi di pesantren Waliongo, Desa Sintuwu Lemba, Kilo 9, di mana puluhan warga Muslim dibantai dan sebagian jasadnya dibuang ke Sungai Poso. Sosok seperti Fabianus Tibo dan Advent Lateka kemudian dituding sebagai aktor utama di balik kekerasan ini.
Tahap keempat berlangsung sepanjang 2001, ditandai semakin banyaknya insiden berdarah, pembakaran rumah, penculikan, hingga munculnya kelompok laskar jihad yang datang ke Poso. Alih-alih meredakan, kedatangan mereka justru memicu gelombang serangan baru dan membuat konflik makin meluas. Salah satu tragedi paling menyayat adalah pembantaian di Buyung Katedo, di mana 14 warga Muslim, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas. Peristiwa ini semakin memperkuat dendam dan memperpanjang siklus kekerasan. Sepanjang 2001, lebih dari 100 insiden besar terjadi. Ribuan rumah terbakar, ratusan nyawa melayang, dan banyak warga hilang tanpa jejak. Pertanyaan mengenai jumlah korban pun menjadi isu politis. Pemerintah menyebut sekitar 577 orang tewas. Namun beberapa kelompok mengklaim angka sebenarnya mencapai lebih dari 800, bahkan ada yang menyebut hingga ribuan korban. Upaya rekonsiliasi baru benar-benar mendapatkan perhatian serius menjelang akhir 2001. Malino, Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi perundingan damai. Di bawah kepemimpinan Menko Kesra Yusuf Kala, lahirlah Deklarasi Malino yang menjadi titik balik perdamaian Poso. Meski jalan menuju rekonsiliasi tidak mudah, deklarasi ini membuka babak baru. Konflik berdarah yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya perlahan mereda, meski luka yang ditinggalkan masih membekas dalam ingatan masyarakat. Demikianlah pembahasan kali ini tentang tragedi Poso Na 1998 2001. Yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.